Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 dengan saya Muhammad Rizky Maulana nomor absen 22. Dan saya Muhammad Erlanur Rahmat absen 21. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang meliputi tugas dan juga wewenang. Hai, mikir-mikir. Wih, apa ini? Saya Afra Mahmuda Ladawiyah, absen 1. Saya Galonggita Putri Pratami, absen 15. Saya Huratul Aini, absen 19. Saya Linudina Asri, absen 20. Dan saya Zulfa Sakaila, absen 32. Yuk mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita hari ini, kita perlu tahu dulu apa itu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan keamanan hukum, serta terselenggaranya pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, juga terbinanya tentraman dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri berada langsung di bawah Presiden, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bertanggung jawab langsung pada Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ada beberapa tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama tentu saja yaitu menegakkan hukum. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pertimbangan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kira-kira apakah hanya 3 tugas dari kepolisian? Lantas, apakah lembaga tersebut sangat terbatas dalam memiliki tugas maupun kewenangan? Kita merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di situ disebutkan bahwa beberapa tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa penyelidikan dan penyidikan itu berbeda loh ya. Jadi, penyelidikan itu lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang merupakan tindak pidana. Sedangkan, penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti agar bisa menangkap tersangka. Kenapa sih polisi itu bertugas melakukan penyelidikan dan penyelidikan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya? Karena dalam suatu kejadian, polisi gak boleh tuh menentukan suatu tindak pidana hanya dengan menebak-nebak saja. Oleh karena itu, perlulah dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan karena kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi ketidakadilan dalam proses hukum dan mungkin tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu, penyidikan dan penyelidikan juga harus sesuai dengan hukum supaya prosesnya tidak melenceng serta tetap sesuai prosedur dan tidak semena-mena. Contohnya itu ada foto proses penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu permasalahan pembunuhan ya. Yang kedua, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Nah, semua ini juga membantu dalam proses penanganan pidana sehingga kepolisian harus menyelenggarakannya agar penyelesaian masalah dapat adil dan benar sesuai apa yang terjadi. Dicontoh, ada penyelenggaraan pencarian bukti oleh pihak laboratorium forensik. Jadi, laboratorium forensik ini merupakan salah satu sarana untuk membantu penyidikan dan penyelidikan. Hasil laboratorium dapat dijadikan bukti guna mendukung proses pengadilan atau pencarian motif atau suatu tindak pidana.
Yang ketiga, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, tugas polisi ini juga harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk perlindungan dari gangguan ketertiban dan bencana. Oke, saya kasih contoh aja deh ya. Dalam contoh ini terlihat ya bahwa polisi itu melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat dari gangguan ketertiban. Nah, di contoh itu kan ada polisi yang membantu kakek sama nenek menyeberang jalan gitu ya. Nah, orang tua atau orang yang sudah berumur tua kan biasanya kesulitan dalam hal menyeberang jalan. Entah itu karena jalan mereka yang sudah tidak lagi bisa cepat atau cekatan, pas lihat jalan udah longgar, mau jalan, baru jalan sedikit langsung ramai lagi. Atau bisa juga karena penglihatannya. Di sini, polisi itu bertugas melindungi keselamatan mereka dengan membantu mereka menyeberang jalan. Barangkali kan ya, ada pengendara yang menerobos lampu merah jalanan, kan bisa bahaya untuk mereka. Yang keempat, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Kemudian, yang nomor 5, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Seperti yang masyarakat kenal bahwa polisi ya tugasnya melayani masyarakat sesuai dengan kepentingannya sebelum ditangani pihak yang lebih berwenang. Dalam hal ini, kepolisian dapat menyelenggarakan sentra pelayanan kepolisian terpadu seperti yang ada di gambar. Jadi, polisi akan melayani kita dalam hal pengaduan, pelaporan suatu tindak pidana, dan lain sebagainya. Tugas kepolisian yang keenam yaitu melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang disebutkan bahwasannya Kepolisian Republik Indonesia atau Polri wajib melaksanakan tugas lain dan perintah yang diberikan Kapolri yang merupakan pimpinan Polri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketujuh, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Hakikat dari adanya pengawalan tersebut tidak lain adalah memberikan pengamanan baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan, pihak yang paling berwenang adalah Polri, sebab pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Maka, dalam hal ini, fungsi dari pengawalan sangat penting karena menunjang kinerja para pejabat negara. Meski demikian, pengawalan juga dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat lainnya. Misalnya, dalam situasi kondisi lalu lintas yang padat, iring-iringan pengantar jenazah bisa dilakukan pengawalan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian pada saat itu juga. Atau bisa juga dengan datang langsung ke Polda pada staf Satpatwal. Yang kedelapan, yaitu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pastinya, kalian seringkali lihat di jalan raya ada banyak anggota polisi yang sedang mengatur jalan. Nah, kita tahu itu adalah salah satu tugas dari seorang polisi. Untuk apa sih banyak polisi tersebut berada di jalan raya? Nah, anggota polisi yang ada di jalan raya tersebut itu sedang menjalankan tugasnya sebagai kepolisian untuk menyelenggarakan segala kegiatan lalu lintas sebagai bentuk pelayanan lalu lintas agar tercipta keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta keselamatan saat berkendara di jalan. Yang kesembilan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kepolisian bertugas dalam pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Kesadaran serta ketaatan hukum dan perundang-undangan masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Alasan hal tersebut penting oleh masyarakat yaitu 1. Mengatur perilaku masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan kekacauan sosial. Yang kedua, perlindungan hak dan kebebasan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, membangun kepercayaan dan stabilitas. Dan yang kelima, menghormati otoritas dan pemerintah. Kesadaran hukum merupakan fondasi yang kuat bagi suatu masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dengan memahami dan menghargai hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis. Tugas pokok yang ke-10 yaitu turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai poin-poin dari tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15. Tugas polisi yang pertama adalah 1. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian. Kalian pasti pernah mendengar dan melihat ketika terjadi tindak kriminalitas maupun kecelakaan, orang-orang akan langsung menghubungi polisi. Nah, tujuan polisi yang pertama ketika tiba di tempat kejadian, salah satunya adalah dengan memberi garis polisi line atau garis kuning yang bertujuan untuk mengamankan tempat kejadian. Yang kedua adalah mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Saat di tempat-tempat kejadian perkara, polisi mengambil sidik jari dan identitas lainnya yang dimana sidik jari sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Serta polisi memotret seseorang yang terlihat mencurigakan untuk selanjutnya dilakukan wawancara terhadap orang tersebut. Yang ketiga, mencari keterangan dan barang bukti. Saat di tempat kejadian, polisi mencari keterangan dan barang bukti dengan mewawancarai orang-orang di sekitar atau orang-orang yang terlihat mencurigakan dan mencari bukti fisik di sekitar tempat kejadian seperti yang terlihat pada gambar, di mana hasil dari wawancara dan bukti fisik tersebut akan digunakan polisi sebagai alat bantu untuk menemukan pelakunya. Yang keempat, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminalitas Nasional yang tujuannya untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, dan agar masyarakat lebih waspada terhadap tindak kriminalitas di sekitarnya. Yang kelima adalah mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat sebagai tanda bahwa tindakan tersebut sudah mendapatkan izin dari kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wewenangnya yang keenam yakni memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Jadi, isi maksud dari poin yang sudah saya bacakan bahwasanya itu merupakan peran kepolisian dalam menangani suatu perkara pidana, yakni meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan yang nantinya akan dipersidangkan. Yang ketujuh, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Jadi yang dimaksud barang temuan adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang temuan itu harus dilindungi, disimpan dulu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak, akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan atau media pengumuman lainnya. Ini terdapat dalam pasal 15 ayat 1. Yang kedelapan, menerima laporan atau pengaduan.
Jadi, maksudnya ketika ada masyarakat sudah membuat laporan, namun surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan belum diberikan, besar kemungkinan laporan tersebut diabaikan oleh pihak polisi. Maka dari itu, masyarakat harus berhak meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP kepada polisi setelah membuat laporan. Karena menerima laporan atau pengaduan itu sudah menjadi tugas wajib bagi polisi untuk menerima setiap laporan dari warga negara serta menindaklanjutinya. Yang kesembilan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Penjelasannya berdasarkan pasal 15 didapati pemahaman bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam membantu dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat. Peran kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat sangat menarik untuk dikaji, karena polisi merupakan garda terdepan dalam meredam dan mengendalikan situasi dan stabilitas suatu wilayah dari bahaya ancaman kejahatan dan kerusuhan. Yang ke-10, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Penjelasannya itu, pihak polisi selalu mengarahkan atau mengimbau kepada masyarakat dengan memberikan informasi tentang perilaku yang baik-baik, selalu taat kepada aturan negara agar penyakit masyarakat atau perilaku yang menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat dapat dicegah. Contohnya, pihak kepolisian yang sedang menangkap masyarakat ketika mengonsumsi narkoba, pencurian, tawuran, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Maka dari itu, kewenangan pihak polisi sangat penting dalam mencegah atau menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, sehingga negara menjadi lebih tentram. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal proses pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas dan wewenang yang pertama, yaitu pihak dari kepolisian dapat melakukan pemeriksaan atau penyitaan barang bukti terhadap kasus yang sedang berkaitan. Yang kedua, pihak dari kepolisian dapat memanggil orang untuk diperiksa ataupun didengar sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Yang ketiga, pihak dari kepolisian dapat memanggil seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk membantu dalam penyidikan perkara. Yang keempat, pihak dari kepolisian bisa menghentikan proses penyidikan. Yang kelima, pihak dari kepolisian harus memberikan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, selain dari tugas dan wewenang yang tadi sudah dijelaskan, adapun tugas dan wewenang yang lain. Yang keenam, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang ketujuh, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kepada orang yang melakukan tindakan kriminal. Yang kedelapan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang kesembilan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang kesepuluh, menyuruh berhenti orang yang dianggap dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan dirinya. Yang ke-11, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan dan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan dalam jabatannya. Yang kedua, pertimbangan yang layak didasarkan keadaan yang memaksa. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kelima, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Dan yang ke-12, yang terakhir, yaitu memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.